semua negara yang ada di Asia hanya sekitar 5% dari populasi. Tapi kalau di negara-negara seperti Jepang, Taiwan, itu ternyata 11,5% di Jepang, 15% di Taiwan. Kalau di Indonesia sendiri bagaimana? Nah, kalau di Indonesia sendiri ternyata ditemukan bahwa dari yang dilakukan endoskopi didapatkan sekitar 25,8 hingga 25,18% yang mengalami esofagitis, ya, yang mengalami reflux dengan esofagitis. Nah, prevalensi GERD sering terabaikan sehingga pasien menunggu kadang hampir 10 tahun atau lebih sebelum berobat ke dokter. Nah, sebelum berobat ke dokter, apa yang mereka lakukan? Biasanya mereka, jadi ketika ada keluhan heartburn, ya, keluhan rasa terbakar, rasa panas di dada, ya sebagian besar biasanya memang konsultasi ke dokter, tapi hanya sekitar 55%. Tapi dari penelitian juga didapatkan ternyata yang mengobati diri sendiri dengan menggunakan antasida itu hampir 50%, ya. Jadi sebelum ke dokter biasanya kadang sudah minum obat sendiri, minum obat mas sendiri, atau bahkan dia hanya konsultasi ke apotek. Jadi hanya bertanya di apotek, saya memiliki gejala seperti ini, kira-kira obat apa yang bisa saya dapat, apa yang perlu saya konsumsi. Dan dari ini pasien biasanya hanya konsultasi ke farmasi kurang lebih hampir 20%. Nah, Indonesia sampai saat ini belum mempunyai data epidemiologi yang lengkap mengenai kondisi GERD, ya. Tapi pada tahun 2002, 8% dari pasien yang dilakukan endoskopi terjadi peningkatan dari tahun 1997 hanya dari 5,7% yang mengalami esofagitis, tapi di tahun 2002 esofagitis meningkat hingga ke 25,18%. Ya, entah pada tahun 97 memang keluhan masih kurang makanan-makanan yang seperti Anda makan saat ini dibanding tahun 2002, ataukah memang karena endoskopi sudah semakin banyak, ya, itu juga bisa mempengaruhi, ya, karena endoskopi dibanding dulu sampai sekarang sudah jauh berkembang dan jauh mulai pasien mau melakukan. Dulu mungkin kalau mau endoskopi mungkin jarang, tapi sekarang mungkin sudah sering untuk endoskopi. Di tahun 2003 dari 1.718 pasien endoskopi saluran cerna bagian atas, yang berdasarkan indikasi dispepsia menunjukkan adanya peningkatan prevalensi esofagitis dari 5,7% hingga menjadi 25,18%. Nah, apa etiologi dari gangguan GERD ini? Ya, jadi utamanya gangguan GERD ini terjadi akibat kelemahan pada les, lower esophageal sphincter. Ya, jadi pada sphincter bagian bawah, les, ya. Kemudian ini biasanya dinilai dengan kekuatan tonus hanya kurang dari 3 mm Hg. Jadi itu normalnya les itu memiliki tonus yang kuat jadi dia itu berkontraksi supaya makanan itu ketika masuk ke lambung dia tidak naik lagi. Jadi dia kuat menahan supaya dia mengecil. Ketika ada makanan dia membuka, ketika makanan sudah turun dia menutup kembali. Nah, tapi kalau misalnya tonusnya rendah dari les ini, maka dia akan mudah sekali makanan yang dari bawah lambung ini naik hingga ke esophagus, sehingga bisa menyebabkan terjadinya GERD. Nah, untuk faktor risiko bisa karena perokok, dan yang kedua adalah overweight, ya, berat badan yang berlebih. Jadi ini kita bisa lihat, ya, normal itu ada esophagus, dan di sepertiga distal ini nanti di sini ada namanya lower esophageal sphincter. Normalnya ini kan dia ini otot lurik, jadi ini dia normalnya ini dia kontraksinya kuat, ya. Jadi ketika ada makanan dari esophagus mau masuk sini, ya, dia bisa terbuka masuk, ya. Normalnya ketika ini masuk, ini berarti ini kontraksi kuat ini lesnya. Tapi kalau dia lemah, makanan masuk, asam lambung masih bisa naik lagi kembali ke atas. Kalau berulang-ulang akhirnya menyebabkan peradangan di sini, maka itu disebut GERD dengan esofagitis. Tapi kalau
Walaupun ini ada naik ke atas, tapi tidak ada ditemukan tanda radang di sekitar esofagus, maka GERD-nya itu tidak disertai dengan esofagitis. Maka biasa disebut non-esophagitis reflux disease. Ya, kalau GERD dengan esofagitis kita sebut ERD, ya, esophagitis reflux disease. Nah, ini adalah bagian-bagian dari lambung, ini adalah fundus, ya, antrum, ya, dan di sini adalah pyloric. Jadi di sini dilihat normalnya bagian sini itu adalah squamous, ya. Tapi kalau dia lama-kelamaan asam lambungnya naik dari lambung, tahanan squamous ini bisa semakin lama terluka, iritasi, meradang, dan akhirnya akan menyebabkan terjadinya perubahan metaplastik dari squamous menjadi adeno, ya, kelenjar, ya, jadi adenocolumnar junction. Jadi kalau adeno berubah jadi adeno, dibiarkan terus-menerus bisa menyebabkan terjadinya yang namanya Barrett esophagus dan akhirnya menjadi adenokarsinoma esophagus. Ya, jadi ini kalau dibiarkan terus-menerus komplikasinya bisa menjadi kanker esophagus. Nah, ini pada normalnya, ya, kalau esophagus itu hanya berupa titik seperti ini. Kalau mau masuk ke lambung, jadi dia masih cantik, ini masih tonusnya masih bagus, masih dia mengecil, dan dia belum ada tanda-tanda iritasi, peradangan. Bagaimanakah patogenesis terjadinya GERD? Jadi kalau kita bicara patogenesis kejadian GERD, sekarang itu akibat ketidakseimbangan antara faktor defensif dengan faktor ofensif. Jadi bertahan dan penyerangan, ya. Jadi harusnya seimbang. Faktor defensif dan faktor ofensif ini harusnya seimbang. Jadi faktor defensif sendiri itu bagaimana struktur dari esofagus, bagaimana mukosanya, bagaimana sekresinya, ya. Sedangkan kalau faktor ofensif itu refluksat. Jadi dari asam lambung itu, dari asid, ya, dari asam lambung yang naik hingga ke dada. Nah, ini adalah isi lambung yang memiliki daya rusak kuat, ya. Itu adalah asam lambung sendiri, kemudian ada pepsin, ada garam empedu, ya, dan enzim pankreas. Jadi itu semua bisa masuk ke lambung, ya. Untuk faktor defensif yang dalam GERD itu adalah pemisah antireflux, bersihan asam dari lumen esofagus, ketahanan dari epitel esofagus tersendiri. Nah, kemudian bisa terjadi esofagitis. Jadi komplikasi dari GERD bisa menyebabkan terjadinya esofagitis. Esofagitis terjadi apabila terjadi kontak yang cukup lama antara refluksat dengan mukosa esofagus. Jadi biasanya dulunya adalah sudah terjadi lama keluhannya. Kalau masih keluhannya baru 6 bulan, 3 bulan, biasanya jarang sampai terjadi esofagitis. Tapi kalau sudah tahunan bisa sudah menyebabkan esofagitis. Terjadi penurunan resistensi jaringan mukosa esofagus. Jadi daya tahan pertahanannya lemah, ya. Terjadi gangguan sensitivitas terhadap rangsangan isi lambungnya. Jadi karena sensitif sekali, ya. Jadi ini intinya adalah semuanya adalah pertahanan yang lemah. Jadi ini adalah patogenesis dari GERD. Jadi GERD bisa terjadi akibat ketidakseimbangan antara faktor defensif dan faktor ofensif. Nah, patogenesisnya pun itu pertama, yang paling utama adalah adanya disfungsi pada sphincter esofagus bagian bawah. Selain itu, selain adanya disfungsi dari sininya, dari sphincter esofagus bagian bawah, dia juga bisa akibat pengosongan esofagus yang terganggu. Jadi lambat dia di sini. Lambat masuk ke dalam, ya, sehingga bisa mudah terjadi esofagitis, ya. Kemudian selain itu juga karena keterlambatan pengosongan lambung, ya. Jadi normalnya kan ini harus menghilang dalam 3-6 jam, tapi pada beberapa pasien dengan faktor risiko sehingga pengosongan lambungnya kurang, maka lama-kelamaan kalau ada makanan lagi, terisi minum air, terisi semakin full, jadi mudah sekali nanti akan terjadi reflux. Yang lain akibat peningkatan dari tekanan interabdomen. Nah, ini biasanya pada misalnya ibu hamil, ya, atau pasien yang memiliki tumor, atau pasien dengan batuk-batuk kronik. Jadi karena batuk-batuk kronik, jadi peningkatan tekanan interabdomen, maka bisa mencetuskan terjadinya reflux.
Atau yang terakhir adalah akibat hernia hiatal. Hernia hiatal itu ada bagian lambung yang berada di sebelah atas dari diafragma. Ini juga mudah sekali terjadi reflux karena ini bisa hernia hiatal ini di sini ya. Normalnya kan lambung semuanya harus ada di bawah, tapi kalau ada yang di sini, maka bagian lambung yang di sini ini bisa gampang tertekan sehingga bisa terjadi mudah reflux ke atas. Seperti itu. Ya. Jadi bagaimana untuk menegakkan diagnosis GERD? Jadi gampang sekali untuk menegakkan diagnosis GERD itu kita biasanya ada dua gejala khas ya. Gejala yang karakteristik untuk GERD itu adalah heartburn, adanya rasa terbakar pada dada. Kemudian yang kedua adalah regurgitasi setelah makan. Jadi adanya aliran makanan. Jadi kayak rasa makanannya naik lagi atau kayak ada asam-asam kecut-kecut yang naik ke leher ya, naik di lidah bagian belakang dirasakan kayak kecut. Itu biasanya sudah khas untuk GERD. Ya, jadi pada anamnesis biasanya rasa pahit di lidah, adanya rasa disfagia, odinofagia, dan rasa tidak enak di epigastrium. Hanya tidak enak ya, bukan nyeri. Kalau dia nyeri epigastrium berarti bukan GERD ya, dia berarti dispepsia. Jadi GERD itu tadi dibilang per definisi menimbulkan gejala yang mengganggu ya. Jadi gejala yang mengganggu yang paling utama adalah heartburn, ini 90% dari semua gejala GERD. Yang kedua adalah regurgitasi, yang ketiga adalah nyeri ulu hati, dan yang terakhir adalah nyeri dada. Ini yang paling sering ya. Tapi harus kita ingat, nyeri dada pada kalau kita diagnosa GERD nyeri dada akibat GERD itu berarti kita harus pastikan bahwa nyeri dada pada pasien ini bukan karena kardiak ya. Jadi pastikan dulu kardiak atau bukan. Kalau sudah menyingkirkan semua diferensial diagnosis karena kardiak, berarti mungkin karena GERD. Ya, jadi kita harus memikirkan yang gawat dulu, baru yang ringan. Kemudian ada disfagia, tapi ini disfagia ini jarang sebenarnya, tapi bisa sebagai pasien misalnya merasa mengganjal saat dia menelan ya makanan, walaupun itu juga bisa karena akalasia, tapi makanya itu kita harus bisa membuktikan ini akalasia atau GERD ya, karena gejalanya juga mirip. Kemudian GERD itu juga bisa menyebabkan gejala-gejala di luar esofagus, karena kelainan GERD itu kan adalah kelainan esofagus, maka gejala GERD itu di luar esofagus bisa berupa batuk kronik, suara serak, dan lain-lain. Jadi heartburn itu ya jangan pikir kalau orang cuma mal itu ya memang sih GERD itu bukan penyakit yang bisa menyebabkan kematian. Itu jarang sekali ya. Jarang sekali orang meninggal karena GERD. Dan jarang sekali orang karena GERD itu bisa menjadi penyakit jantung. Itu juga yang harus dipikirkan ya. Karena biasanya tuh pasien itu merasa kalau dia suka mengeluh GERD, nanti dia salah baca di Google bilang bisa menjadi penyakit jantung. Ya, pada sebenarnya tidak ya. Tapi heartburn sendiri ini bisa mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Jadi permasalahan GERD ini bisa mempengaruhi quality of life ya, kualitas hidup. Jadi banyak sekali pasien GERD itu rata-rata sebagian besar itu pasti akan mengeluh kesulitan dalam menikmati makanan. Jadi maksud makanan itu tidak enak ya, muntah, kemudian susah tidur, itu juga paling sering pada gejala-gejala GERD. Kemudian bekerjanya terganggu, aktivitas keluarganya juga terganggu, malas bermain sama anak ya, bisa mengganggu sosialisasi, kemudian mengganggu dalam exercise, olahraga, kehilangan kesenangan dalam melakukan travel, dalam berhubungan seksual, bisnis ya. Jadi hobi menurun. Jadi semua rata-rata pasien GERD itu juga punya masalah ya. Nah inilah dia kita biasanya tujuan pengobatan GERD kita itu adalah untuk memperbaiki kualitas hidup dari pasien. Diagnosis GERD itu biasanya kita bisa pakai sebagai dengan questionnaire GERD atau GERD key ya. Ada namanya questionnaire GERD. Questionnaire GERD key ini digunakan untuk men-screening ya diagnosis dan melihat dari respons terapi.
Jadi ini dikatakan kemungkinan menderita GERD bila skor lebih besar sama dengan 8. Angka sensitivitas dan spesifisitasnya sekitar 71%. Jadi biasanya sebelum kita mendiagnosis GERD, kita melakukan kuesioner GERD-Q dulu. Kita isi kuesioner GERD-Q, kalau dia skor lebih 8, berarti dia kemungkinan GERD. Setelah dilakukan kuesioner GERD-Q, biasanya akan kita lanjut ke PPI test. Nah, itu adalah uji untuk diagnostik apabila seseorang menderita GERD. Ya, jadi ini screeningnya. Ada berbagai pertanyaan yang ditanyakan, ya. Jadi pertanyaan yang ditanyakan adalah seberapa, ada yang bahasa Indonesia kayaknya ada ini. Ya. Pertanyaan yang ditanyakan adalah seberapa sering Anda menderita rasa terbakar di sekitar dada atau heartburn. Kalau dia dalam 1 minggu hampir 4-7 hari, maka scoringnya adalah 3. Ya, 2-3, scoringnya 2, 1, 1. Ini lagi pertanyaan kedua, how often did you have stomach content? Jadi seberapa sering merasa ada makanan yang naik ke leher atau proses regurgitasi. Scoringnya juga semakin sering maka semakin tinggi scoringnya. Yang paling tinggi adalah 3. Nah ini coba kita lihat seberapa sering Anda menderita nyeri di ulu hati, ya, nyeri di bagian perut bagian tengah. Kalau dia semakin sering maka scoringnya semakin rendah. Artinya kalau dia nyeri ulu hati berarti bukan GERD. Ya, gejala GERD itu sebenarnya bukan dominan nyeri ulu hati. Jadi ada pasien bilang kalau kita katakan GERD tapi pasien selalu mengeluh, tapi saya nggak mengeluh nyeri ulu hati kok dok. Berarti bisa kita bilang bahwa justru karena tidak mengeluh nyeri ulu hati maka diagnosanya bisa ke arah GERD. Ya, jadi kalau semakin tidak ada maka nilainya semakin besar. Sama seperti seberapa sering Anda menderita mual. Semakin tidak mual, justru kalau dia tidak mengeluh ada mual muntah, maka dia semakin mengarah ke GERD. Tapi semakin sering dia mengeluh mual atau muntah, maka dia semakin bukan GERD. Berarti non scoringnya makin rendah. Ini adalah gejala dan ini adalah pertanyaan mengenai kualitas. Dan mengenai kualitas biasanya ditanya seberapa sering Anda mengalami gangguan tidur dikarenakan gejala-gejala heartburn atau regurgitasi. Jadi biasa pasien GERD itu secara saking tidak enaknya dadanya, terutama kalau tidur sering bangun tengah malam. Jadi kalau semakin sering maka nilainya juga semakin tinggi. Yang terakhir adalah seberapa sering Anda menggunakan obat-obatan MAS yang dijual bebas di pasaran. Kalau semakin sering maka nilainya juga semakin tinggi. Jadi hanya ada 2 pertanyaan yang semakin sering semakin rendah nilainya adalah apakah Anda mual atau mengeluh nyeri ulu hati. Di scoring ini apabila dia sudah lebih dari 8 maka kita akan lanjutkan ke tes PPI. Ya, jadi tes PPI ini boleh dikatakan sebagai pemeriksaan untuk GERD dan tata laksana untuk GERD sendiri juga. Ya, kalau tidak bisa dilakukan endoskopi kalau ada fasilitas atau menggunakan pH-metri lebih pada saat 24 jam. Jadi diukur kadar asam di esofagus, ya. Kalau dalam 24 jam sering bersifat asam di dalam esofagus, berarti itu adalah GERD karena asam lambung naik ke bagian esofagus. Nah, apa itu tes PPI atau uji PPI? Jadi uji PPI itu sebenarnya ketika kita menemukan gejala-gejala GERD, kita berikan PPI, kita berikan obat-obatan PPI dosis ganda, ya misalnya 2 kali 40 mg, 2 kali 20 mg omeprazol atau lansoprazol 2 kali 30 mg, diberikan selama 1-2 minggu tanpa didahului pemeriksaan endoskopi. Jadi ini kalau kalian yang di puskesmas, vaskes, karena GERD ini kompetensi 4, ya. Jadi kita tidak selamanya bisa melakukan endoskopi. Kalau tidak bisa dilakukan endoskopi, ya sudah kasih aja dulu lansoprazol, omeprazol 2 kali sehari selama 1-2 minggu, ya. Jika gejala hilang dengan PPI dan muncul kembali jika PPI dihentikan, maka ini adalah GERD. Jadi ya udah. Jadi kalau kita suruh minum habis itu dalam 1-2 minggu bilang membaik dok gejala saya. Oh kalau begitu berhenti lagi obatnya. Kalau sudah berhenti datang lagi 2 minggu kemudian, aduh dok kembali lagi semua itu gejala-gejala yang dokter sebelum minum obat dok. Berarti itu adalah kemungkinan besar GERD karena nilai PPI test itu sensitivitas dan spesifisitasnya cukup tinggi, 80-74%.
Nah, endoskopi pada GERD tidak selalu harus dilakukan pada saat baru pertama didiagnosis GERD. Ya, karena GERD ini dapat ditegakkan berdasarkan gejala dan atau terapi empirik. Jadi kalau kalian bilang harus endoskopi, jadi pertanyaannya apa yang Anda harapkan untuk dilakukan endoskopi? Jadi kita mau melihat apakah ada tanda-tanda reflux dari lambung naik ke esophagus, bagaimana dia punya esophagus, bagaimana dia punya struktur mukosa. Kalau ada mukosa break, maka disebut esophagitis reflux. Kalau tidak ada kerusakan pada mukosa, tidak ada gangguan pada struktur mukosa pada esofagusnya, maka kita sebut sebagai non-esophageal reflux disease. Jadi ini adalah gambar esophagitis ya dari endoskopi. Di sini kita bisa melihat di sini sudah ada tanda-tanda radang ya. Dan di sini ada tanda radang. Jadi ini esofagus ini normalnya dia mulus, tapi kalau ada kelihatan akibat reflux. Tata laksana ada kita bicara dalam farmakologi dan secara endoskopi maupun secara bedah. Target terapi ya. Jadi pertama tujuan terapi GERD itu sebenarnya adalah menghilangkan gejala atau keluhan. Jadi bukan menyembuhkan secara total dari GERD. Jadi GERD itu susah banget ya disembuhkan ya, tapi kita paling utama adalah menghilangkan gejala atau keluhan sehingga pasien tidak terganggu kualitas. Kita sembuhkan lesi esofagusnya supaya tidak mengarah menjadi baret esofagus atau adenokarsinoma. Ya, yang ketiga mencegah kambuhan, bukan yang kan jadi sering kambuh ya. Dan keempat adalah memperbaiki kualitas hidup dan mencegah timbulnya komplikasi. Jadi tujuan utama adalah memperbaiki kualitas hidup dan tidak terdapat komplikasi akibat. Jadi yang pertama adalah menyembuhkan dari esofagitis sendiri ya. Jadi kalau dia menyembuhkan tujuannya adalah menyembuhkan esofagitis ya, berarti kita terapi yang paling efektif untuk menyembuhkan esofagitis reflux ini dan mengatasi gejala GERD adalah pemberian PPI. PPI itu harus kalian tahu ya, proton pump inhibitor ya. Jadi yang menghambat pompa proton. Yang kedua adalah terdapat data penyembuhan reflux esophagitis yang berkaitan langsung dengan seberapa lama pH lambung di atas 4. Karena kalau normalnya itu biasa pH itu sampai di bawah 3 kalau asam lambung. Jadi kita harapkan dengan mengurangi keasaman lambung sampai pH di atas 4 dalam jangka waktu yang lama bisa menyebabkan penyembuhan dari esophagitis itu sendiri. Dia tahan juga dipengaruhi oleh durasi dan seringnya terpapar oleh asam lambung. Yang kedua adalah resolve ya, jadi menghilangkan gejala. Jadi gejala yang diharapkan akan hilang adalah heartburn-nya, kemudian regurgitasinya. Jadi pasien GERD penurunan produktivitas kualitas hidup dan kesejahteraan secara umum. Kualitas hidup pasien GERD itu ya lebih rendah dibanding dengan pasien angina pectoris atau gagal jantung yang tidak diterapi. Jadi lebih parah ternyata GERD itu untuk kualitas hidup ya, tapi untuk hidup atau mati ya lebih baik GERD. Dan ketiga adalah proteks, mempertahankan kesembuhannya. Jadi walaupun sudah membaik, jangan langsung tiba-tiba memberhentikan pengobatan GERD itu. Ya biasanya kita pertahankan supaya tidak terjadi kekambuhan, terutama dalam 1 tahun pertama. Di sini dilihat, jika tidak ada terapi untuk mempertahankan, maka 80% pasien yang sudah sembuh dari reflux atau esophagitis ulceratif akan mengalami kekambuhan setelah 1 tahun. Jadi inilah biasanya kalau pasien berhenti tiba-tiba, sudah minum obat, enakan media rasa, baru tidak berhenti minum obatnya, langsung biasanya dalam 1 tahun ini bisa sering terjadi kekambuhan. Ya,
Kemudian, jadi apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah memberikan terapi non-farmakologi. GERD ini adalah kompetensi 4. Jadi kalian harus bisa melakukan terapi sampai tuntas ya. Terapi non-farmakologi yang pertama adalah modifikasi gaya hidup yang pasti. Atur berat badan supaya dia mencapai berat badan yang ideal. Kalau dia mau tidur, biasakan tinggikan kepala kurang lebih 15-20 cm saat tidur. Jadi biasanya saya menganjurkan pasien untuk meninggikan bantalnya. Tapi ada juga senior konsulen menyatakan bahwa sebaiknya bukan bantalnya yang ditinggikan, tapi tempat tidur, kaki tempat tidur di tempat kepala itu yang ditinggikan. Karena kalau cuma bantal tidak naik secara sepenuhnya. Tapi kalau misalnya kaki tempat tidurnya yang ditinggikan, maka biasanya pasien bisa naik itu semuanya dari kepala hingga ke leher, sehingga bisa mengurangi terjadinya reflux. Kemudian hentikan merokok dan mengkonsumsi alkohol karena kita tahu bahwa ini adalah penyebab dari faktor ofensif ya. Hindari makan minum yang merangsang asam lambung. Jadi yang pedas, yang kecut pasti dikurangi. Jadi biasakan terlalu full. Makanya dianjurkan biasanya makan sedikit-sedikit tapi sering. Makan malam paling lambat 3 jam sebelum waktu tidur. Selain itu bisa juga yang kalau dia mau habis makan minimal 1 jam setelah makan baru bisa berbaring. Jadi itu juga harus dianjurkan untuk pasien. Ada juga yang jurnal yang menyatakan miringkan badan kalau tidur miring ke sisi sebelah kiri. Jadi itu adalah terapi non farmakologis yang bisa kita berikan untuk pasien-pasien dengan GERD. Terapi farmakologisnya bagaimana? Kita menggunakan drug of choice PPI dosis 1 kali per hari atau 2 kali sehari selama 2-4 minggu. Bila gejala GERD masih ada, biasanya dosis dilanjutkan 2 kali sehari selama 4-8 minggu. Jadi biasanya kalau saya mulai dengan PPI dosis 2 kali sehari selama 2 bulan. Nanti setelah biasanya 2-4 minggu dulu. Kalau sudah 4 minggu ada perbaikan, saya biasanya turunkan menjadi 1 kali per hari. Kalau misalnya dalam 4 minggu ada perbaikan tapi gejala masih dominan, berarti saya lanjutkan kasih cukup selama 2 bulan. Makanya biasanya ketika saya temukan pasien GERD, dari awal saya sudah edukasi. Pengobatannya ini biasanya agak lama, minimal 2 bulan dan rata-rata bisa 6 bulan sampai 1 tahun. Bisa. Ya. Jadi jangan selalu berpikiran kalau orang GERD itu akan diobati 2 minggu, 1 bulan sudah selesai, sembuh. Tidak ya, jadi biasanya setelah diberikan terapi untuk menyembuhkan kalau misalnya ada esofagitis ya kita terapi esofagitisnya, baru kita lakukan maintenance. Ya. Jadi maintenance ini jangka panjang. Nah ini adalah jenis PPI yang bisa diberikan yang saat ini tersedia di pasaran, ada omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, esomeprazol, ya dan labeprazol. Dosisnya harus kalian ingat ya. Omeprazol itu sediaannya ada yang 10 mili, ada yang 20 mili. Yang kita pakai adalah semua adalah dosis yang maksimal. Omeprazol yang dosis 20, pantoprazol ada dosis 20, ada dosis 40 yang kita pakai yang dosis 40, langsung yang 30, ada 20-40 yang kita pakai 40, langsung 10 yang pakai 20. Nah ini adalah dosis awalnya. Setelah dia maintenance membaik, biasanya kita akan masuk ke dosis minimal ya. Jadi yang tadi misalnya omeprazol ada yang 10 mili. Jadi nanti yang 1 kali 10 miligram. Nah, ini ya untuk efektivitas obat untuk GERD ya. Ternyata ditemukan bahwa kalau kita menggunakan antasida, perbaikan gejala kurang lebih dia membaik 1+1 lah nilainya ya. Kalau menyembuhkan lesi esofagus tidak ada, mencegah komplikasi tidak ada, dan mencegah kekambuhan tidak ada manfaatnya. Jadi antasida tidak memberi manfaat untuk dalam hal pencegahan kekambuhan dan pencegahan komplikasi dan penyembuhan lesi esofagus. Kalau prokinetik seperti metoclopramid, domperidon, ya, cisaprid, itu bisa memperbaiki gejala dan menyembuhkan lesi esofagus. Tapi dia tidak bisa mencegah komplikasi dan dia juga bisa memberi pencegahan kekambuhan. Makanya itu biasanya saya kasih obat prokinetik pada pasien GERD saya, ya tujuannya bukan sebagai obat mual muntah. Nah inilah biasanya dari apotek itu juga salah ya. Jadi biasanya apotek kalau kita meresep misalnya PPI dengan domperidon itu dia mengatakan domperidon ini sebagai obat mual muntah.
Jadi pasien merasa tidak mual dan tidak muntah, sehingga pasien tidak mau minum obat mual-muntahnya. Akibatnya, obat domperidonnya tidak diminum, hanya lansoprazolnya yang diminum, ya pasien juga merasa belum terlalu manfaat. Padahal sebenarnya domperidon yang kita harapkan itu ya diminum rutin juga untuk mencegah lesi esofagus, mencegah kekambuhan, dan memperbaiki gejala. Ya, kemudian bisa dilihat H2 reseptor blocker bisa memperbaiki gejala, bisa menyembuhkan lesi esofagus, bisa juga mencegah komplikasi dan mencegah kekambuhan. Kalau dikombinasi H2 reseptor blocker dan prokinetik, hasilnya bisa lebih baik. Ya. Kemudian kalau diberikan H2 reseptor blocker dengan dosis tinggi, hasilnya jauh lebih baik lagi. Tapi kalau kita berikan PPI, dia memiliki hasil yang lebih baik lagi. Ya, plus 4 mencegah komplikasi plus 3 dan mencegah kekambuhan plus 4. Nah, ada terapi GERD untuk pembedahan. Ternyata setelah dibandingkan PPI dengan pembedahan, efeknya kurang lebih sama. Jadi oleh karena itu, sebagian besar pasien GERD jarang sampai kita anjurkan melakukan pembedahan. Karena ternyata dengan obat terbaru PPI saat ini sudah memberikan efek yang kurang lebih sama. Setelah diteliti kurang lebih sama dengan orang yang melakukan pembedahan. Jadi kenapa kalau misalnya dengan obat saja baik, ngapain dibedah dengan resiko yang lebih tinggi? Kecuali ada tanda-tanda tumor yang membuat GERD, ya makanya kita harus tetap melakukan pembedahan, ya seperti itu. Nah, ini adalah alur pengobatan, ya. Jadi ini adalah alur pengobatan berdasarkan kecurigaan GERD di pelayanan primer untuk kalian, ya. Jadi apabila kalian mencurigai GERD, yang kalian harus lakukan pertama adalah lakukan pemeriksaan GERD-Q. Kalau skornya lebih dari 8, berarti kita curiga sebagai GERD. Lihat sekarang alarm symptoms. Alarm symptoms yang positif yang tadi saya sudah jelaskan tadi pagi, langsung kalian rujuk. Nggak usah lagi kalian lama-lama obati dulu dan lain-lain. Ya, tapi kalau alarm symptoms tidak ada, negatif, lakukanlah PPI test. Berikan saja obat PPI selama 2 minggu. Apabila dia membaik dengan obat dan jika dihentikan obatnya kembali lagi kambuh, maka dikatakan PPI test yang positif. PPI test positif, maka kita diagnosa sebagai GERD, terapi GERD dilanjutkan selama 8 minggu, ya, GERD-nya membaik, maka disebut GERD. Tidak membaik, berarti bukan GERD. Jadi minimal tapi untuk keduanya, sebenarnya kita pakai lanjutan. Ini untuk di sekunder di rumah sakit biasanya, ya. Jadi saya tidak usah terlalu bahas untuk kalian. Jadi ini untuk saya, ya, untuk kami dokter spesialis. Dia untuk pasien GERD, ya hati-hati penyakit jantung koroner, ya. Jangan sampai ternyata dibilang GERD, infark, ya, di UGD masuk dengan keluhan rasa panas di dada, nyeri dada, kalian langsung bilang, mahnya ji bu, mahnya ji pak, tidak dilakukan EKG, tidak di EKG, tidak di EKG, ternyata dia pulang meninggal di jalan, hati-hati, ya. Jadi harus buktikan dulu ini infark atau ini GERD. Komplikasi tadi saya bilang, ya, ini adalah Barrett esophagus. Jadi Barrett esophagus pada si sel-sel dan esophagus, ya, yang bagian distal tadi, dia awalnya kan squamous, jadi dia berubah menjadi adeno, menjadi adenokelenjar, ya. Nah, jadi dari squamous menjadi adeno. Nah, kalau dibiarkan terus-menerus, Barrett esophagus ini merupakan lesi premaligna, sehingga bisa terjadi kanker esophagus. Selain itu, komplikasi yang berikutnya adalah struktur esophagus. Jadi karena reflux yang berulang, maka terjadi fibrosis pada esophagus, sehingga apabila fibrosisnya menyatu bisa menyebabkan struktur dari esophagus. Ya, jadi GERD merupakan penyakit yang serius, ya.
di mana pasien dengan chronic GERD 50%-nya akan mengalami erosif esophagitis. Ya, jadi kalau tidak diobati dia akan menjadi esophagitis erosif. Ya, kemudian yang disebabkan oleh GERD dan atau erosif esophagitis bisa menjadi struktur, bisa pendarahan, dan baret esofagus hingga 15%. Di mana baret esofagus ini merupakan faktor risiko terjadian adenokarsinoma esofagus. Jadi baret esofagus itu lokasinya ya di sepertiga distal. Ya, ini karena asam lambungnya naik hingga ke esofagus. Ini adalah gambaran baret esofagus dari endoskopi. Jadi dia berubah dari squamous menjadi adenocarcinoma. Jadi kalau sudah ada gambaran seperti ini biasanya disebut baret esofagus. Nah, kalau ada gambaran seperti ini biasanya langsung segera dibiopsi karena jangan sampai sudah ada tanda-tanda maligna. Ya, kalau sudah ada maligna harus segera dioperasi. Ini adalah struktur ya. Kalau struktur biasanya dia akan terjadi, struktur itu kan berarti penyempitan ya, karena dia fibrosis. Jadi penyempitan dari esofagus. Jadi dari endoskopi kalau struktur esofagus ya normal ini dia mulai tidak menyebabkan fibrosis ya. Jadi sudah mulai menyempit lumennya. Padahal lumen esofagus harusnya masih luas. Ini masih lumen esofagus ya, belum yang masuk ke lambung. Jadi siapa tahu berpikir kan ini normal, ini lumen lambung, padahal ini masih bagian dari esofagus. Jadi dulu definisi Montreal itu sudah dihilangkan antara GERD ke dispepsia. Jadi kalau GERD adalah kondisi yang disebabkan adanya aliran balik dari isi lambung yang menyebabkan gejala yang mengganggu dan atau komplikasi. Ada dua sindrom esophageal dan sindrom extraesophageal. Yang sindrom esophageal gejalanya adalah reflux dan sindrom nyeri dada akibat reflux. Sindrom dengan kerusakan pada esofagus biasanya ya keluhan-keluhan akan menyebabkan reflux esophagitis, reflux stricture, baret esofagus, dan bahkan adenokarsinoma esofagus. Kalau sindrom extraesophageal itu bisa gejala-gejala tadi saya sudah jelaskan ya, batuk ya, laringitis, asma, erosi dental. Jadi biasanya pasien mengeluh giginya mudah rusak atau bau mulut atau bahkan batuk-batuk berulang, batuk kronik. Ada pasien saya karena GERD berulang ya, GERD-nya sudah lama, selalu mengeluh batuk ya, di foto toraks tidak tampak kelainan, tidak ada riwayat asma, dan akhirnya ya batuknya itu ternyata penyebab dari refluxnya itu sendiri. Kemudian ada juga hubungan-hubungan yang belum jelas ya, karena GERD bisa menyebabkan sinusitis. Ada juga kasus saya karena GERD juga bisa menyebabkan otitis media yang berulang. Ada juga kasus saya, tapi ini juga belum terlihat hubungan yang jelas dari penelitian. Ya, mungkin seperti itu saja ringkasannya. Ada yang ingin mungkin ditanyakan dari adik-adik, silakan, saya persilakan kalau ada yang mau bertanya mengenai GERD. Jadi GERD ini adalah kompetensi 4 sehingga kalian harus mengerti mengenai definisi, etiopatologi, patogenesisnya, cara mendiagnosisnya, dan melakukan tata laksana sampai tuntas. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Coba Fahrul Bisri. Salare. Mungkin ada yang mau ditanya. Tidak ada. Andi Fitria Fauzan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Halo, Andi Fitria Fauzan. Wahyu Fadillah. Nah ini semua ini Wahyu Fadillah ini yang saya bilang semua ini muncul background
background virtual tapi tidak ada orangnya semuanya. Coba sekarang yang masuk di dalam Zoom ini, matikan semua background. Saya mau screenshot dulu, yang mana yang dengar, matikan virtual background. Ayo, matikan semua virtual background-nya. Yang matikan kamera silakan menyalakan kamera. Saya mau absen manual juga. Ya, Andi Fitria Fauzan, Wahyu Fadila, Andi Ratu Panca Indriani. Ada Ratu. Coba dimatikan virtual background-nya. Dengar loh. Matikan virtual background, matikan. Ya, sudah sensor sendiri.